Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yulisa Mia Putri. Di sini saya ingin menjelaskan apa saja yang saya pahami dalam materi pendidikan Pancasila. Perumusan Pancasila pada awalnya dilakukan dalam sidang BPU PKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPU PKI dibentuk oleh pemerintah penduduk Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan jumlah orang 60 orang. BPU PKI ini diketuai oleh Dr. Hajime Medio Diningrat. Pada tanggal 1 Juni 1945 dibentuklah Panitia 9 untuk menampung seluruh rumusan yang bersifat perseorangan. Hasil kerja dari Panitia 9 adalah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Anggota Panitia 9 adalah I.R. Soekarno sebagai Ketua, Muhammad Hatta sebagai Wakil Ketua, Alexander Andreas Maramis sebagai anggota, Abikusno Josokuroso sebagai anggota, Abdul Kahar Muzakir sebagai anggota, Agus Salim sebagai anggota, Ahmad Subarjo sebagai anggota, dan Kiai Haji Abdul Wahid Hashim sebagai anggota. PKI dibubarkan oleh Jepang dan dibentuklah PPKI atau bisa disebut Dokuritsu Jumbi Inkai pada tanggal 7 Agustus 1945. PKI beranggotakan 21 orang dengan 6 orang tambahan tanpa sepengetahuan Jepang. Pada tanggal 14 atau 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Dan Indonesia melalui dorongan pemuda mempercepat kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebelumnya, kemerdekaan Indonesia direncanakan akan diberikan Jepang pada tanggal 24 Agustus 1945. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang akan mendasari kebudayaan bangsa. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam suatu keseragaman yang kokoh. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi satu pola kehidupan yang dinamis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, nilai-nilai ketuhanan. Kedua, nilai-nilai kemanusiaan. Ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan. 4. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan. Kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan. Ideologi Pancasila. Ide pemikiran dibentuknya Pancasila berasal dari nilai-nilai dan sistem yang sudah terbentuk sejak lama pada bangsa Indonesia. Dengan melibatkan berbagai sumber seperti kebudayaan, agama, dan pemikiran para pendahulu kita. Unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila adalah: yang pertama ada ateisme, terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, individualisme dalam liberalisme tidak sesuai pada prinsip gotong royong. 3. Kapitalisme, kebebasan individu untuk menguasai sistem ekonomi negara. Peran konkret Pancasila sebagai ideologi. Ideologi sebagai penuntun setiap perilaku didasarkan pada preskripsi moral, dan ideologi sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Tantangan Pancasila sebagai sistem etika politis. Pertama, sikap otoriter. Yang kedua, masalah KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, anarkisme mengatasnamakan demokrasi sila-sila Pancasila. Esensi Pancasila sebagai sistem etika.
Hakikat sila pertama, keyakinan akan Tuhan sebagai penjamin nilai moral. Hakikat sila kedua, acta humanus, segala tindakan akan mengandung implikasi moral. Hakikat sila ketiga, hidup bersama dalam keberagaman. Hakikat sila keempat, prinsip musyawarah untuk mufakat. Hakikat sila kelima, keadilan merupakan perwujudan dari cita-cita rakyat Indonesia. Contoh sederhana dari aksi yang kita bisa lakukan sebagai seorang mahasiswa untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan kita adalah toleransi. Toleransi harus diterapkan di mana saja kita berada. Alasan kita harus saling bertoleransi adalah yang pertama, agar terhindar dari perpecahan, yang kedua, meningkatkan rasa persaudaraan, yang ketiga, mempersatukan perbedaan, yang keempat, meningkatkan rasa nasionalisme kita, yang kelima, memudahkan untuk mencapai mufakat. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.